Selamat malam. Oh, halo, ada Shushu, ada Renu Faswani 9. Selamat malam, selamat hari Jumat malam. Malam Sabtu artinya Woman with Words kembali bakal nemenin selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol di IG Live di acara Friday Night Words. Oke, hai, semoga udah pada pulang dari pekerjaan atau udah selesai dari kerjaannya. Jadi kita mau sambil makan, mau sambil santai-santai, kita akan ngobrol-ngobrol sama-sama di IG Live ini. Saya lagi nunggu dua tamu saya, jadi ya betul, biasanya satu. Hari ini tamunya dua, spesial, ini teman-teman baik saya. Selamat malam, Renu, salam kenal dari saya. Oke, oke. Sebentar ya, saya lagi mau coba ketik judulnya lagi. Oh, oke. Sudah ada satu pembicaranya sudah datang. Sebentar ya. Judulnya rada panjang. Oh, oke. Saya juga di Jakarta. Selamat malam. Ah, udah berhasil saya pin. Tadi nggak bisa. Iya, sudah jam 7, jadi kita akan mulai saja ya teman-teman ya, karena ini ada satu narasumber saya sudah hadir. Baik, kita mulai saja. Selamat malam teman-teman, selamat datang di acara Friday Night Words dari akun Woman with Words 2020. Perkenalkan saya Pau, dan selama 1 jam ke depan kurang lebih saya akan ngobrol-ngobrol biasanya dengan satu narasumber atau satu tamu, tapi hari ini ada dua. Yaitu yang pertama Amalia, hari ini sudah hadir. Amalia ini saya cerita singkat aja, tapi nanti detailnya beliau yang akan cerita siapa dia, kesibukannya apa. Jadi Amalia ini adalah editor, terus dia juga mindfulness coach, terus juga pengajar yoga. Nah, banyak sekali, nanti kita akan dengerin cerita detailnya dari beliau. Dan tamu saya yang kedua namanya Penny. Penny ini luar biasa juga, seorang ibu, seorang perempuan, dan dia itu profesinya adalah book designer, graphic designer. Nanti tapi nggak cuma di book designer aja, tapi kesibukan dia banyak sekali, terutama mulai masa pandemi ini. Nanti kita juga akan ngobrol lebih detail, kenalan lebih dekat dengan beliau saat nanti aku undang. Oke, kita akan mulai. Sekarang saya mau undang yang pertama, yaitu nama akunnya teman-teman Writer Bliss. Oke, kita tunggu. Halo, Selamat malam. malam-malam. Oke, oke. Aku mundur sedikit ya. Ini kayaknya terlalu zoom, terlalu dekat. Oke. Suaraku kedengeran nggak? Boleh agak kerasan sedikit atau aku yang harus kerasin volumenya ya? Oke, siap. Udah kedengeran? Sip, sip. Iya, selamat malam. Malam-malam. Ya, Apa kabar? baik. Ini kebetulan di sini agak gluduk-gluduk gitu ya, Pau. Jadi seandainya ada suara kayak bergema, itu bukan suaraku karena kayaknya gede banget sampai seantero Oke, ini kedengeran, tapi karena ada suara ini apa gemuruh gluduk lah gitu ya. oke. Baik, baik, baik. Siap. Ada backgroundnya ya, Iya, background suaranya. suaranya. Ya, ya. Oke, Mel, thank you for saying yes. Jadi tamu aku di Woman with Words ini di Mhm, mhm. acara IG Live yang sebenarnya udah mulai dari tahun lalu, tapi sempat vakum ya karena ada banyak PR dari kamu gitu ya. Ya, iya. Eh, Oke, teman-teman di sini juga pasti pingin tahu nih, pingin kenal lebih dalam lagi. Mel, boleh ceritain nggak kesibukannya atau Amel ini bergerak di bidang apa dan Mhm. kesibukannya saat ini tuh ngapain aja, Mel? Ya, ya. Selamat malam semuanya. Sebelum saya mulai cerita, mungkin saya sapa dulu ya teman-teman di sini. Terima kasih sudah mau berpartisipasi gitu ya. Karena selama ini saya dan Pau hampir pokoknya seminggu berapa kali ya Pau? Kita berdua aja dan Iya. kali ini kita ngobrol didengerin sama teman-teman yang ada di Instagram gitu ya.
Ya, begitulah Pau, kegiatan kita semua kan maksimal, kita semua sebagian besar masih di rumah ya, bekerja dari Yes. rumah. Saya masih bekerja dengan apa namanya mengadakan kelas online untuk Mhm. menulis, coaching menulis, terutama buat teman-teman yang membutuhkan bimbingan yang lebih individual Mhm. terkait dengan misalnya kayak Pau kemarin pingin bikin buku dedicated to yourself gitu ya. Ya. Terus juga ada teman-teman yang sebentar lagi juga akan menerbitkan bukunya dedicated untuk Ya. Her Beloved Mom. Mudah-mudahan Bu Sita Hmm. juga ikutan ya. Terus juga ada teman-teman yang memang mau mengekspresikan kreativitas dan rasa mungkin apa ya merayakan kehidupan melalui menulis gitu. Dan Hmm. itu sebagian aja karena saya juga masih ada kelas yang rutin, bener yang kamu tadi cerita, kelas yoga Ya. untuk sekolah. Ya. Saya sudah 10 hampir 10 tahun terakhir saya mengajar untuk sekolah. Jadi Mhm. yoga yang fokusnya di mindfulness gitu ya dalam aspek mindfulness dan juga yoga untuk academic purpose. Oh, Nanti nanti kita bisa ngobrol dikit ya tentang itu. Jadi dalam seminggu itu cukup variatif lah kegiatannya dan dimudahkan sekarang dengan kelas virtual gitu ya. Jadi kalau dulu bisa bayangin nggak physically saya harus ya, hadir di sekolah gitu. Terus nanti tiap betul. Selasa kesenyum ketemu teman-teman Hmm. Kids Mom. Terus nanti di hari lain saya mengajar di tempat-tempat lain. Itu sih Pau yang sebagian besar kegiatan saya sampai hari ini. Oke, luar biasa. Itu kayaknya 7 hari full ya. Setiap hari itu pasti, apalagi selama pandemi. Kalau kalau tadi aku denger tuh kegiatan kamu mungkin 7 hari tuh full ya. Pasti tiap hari ada aja Ada virtual aja, class. ada aja. Oke, Ya, oke, ya, ya. thank you, thank you. Nah, aku sapa juga. Wow, ada Toronto. Selamat pagi, Hai, Anita. hai, hai. Ini Iya, udah jam artis kita. pagi Pagi ya di kan? sana ya. Betul. Terus ada Francisca, Ibu. Halo, selamat malam. Lalu ada Sunarjo Tirto, selamat malam, salam kenal. Ada tamu kita yang kedua, ada Penny ya, sudah menunggu ceritanya kalau di stage ini udah di backstage menunggu dipanggil. Di backstage. Iya, iya, iya. Nah, tuh Penny bilang sibuk sekali gitu. Sibuk atau Starbucks atau Starbucks. Kayaknya yang sibuk tuh yang ngomong deh. Iya kan, Pau? Luar biasa ya. Iya, iya, iya. Nah, oke Mel, kita ini karena hari ini kan acaranya padat nih. Aku ada dua narasumber, jadi aku akan memaksimalkan Hmm. pertanyaan-pertanyaan kepada Anda berdua, Cek. Nah, Mel, Ya, judulnya aja menulis sebagai proses pendakian diri. Ini hmm. teman-teman saya kasih bocoran. Ini ide judulnya dari ibu ini gitu ya. Jadi waktu itu Ya. saya nanya judulnya apa gitu. Dia langsung kasih ide. Jadi kalau penulis, editor tuh memang mungkin hari-hari itu ya dia ada apa vitamin H, tahu nggak? Vitamin huruf. Jadi kayaknya langsung keluar begitu ya, ada ide. Nah, Heeh. Mel, aku mau tanya nih, kan tadi kamu menjelaskan banyak kegiatan kamu terlepas dari yang yoga, mengajar yoga Hmm. itu banyak yang ada yang tadi aku sempat interesting adalah you were mention about coaching menulis. Nah, Hmm. Hmm. apa sih, kenapa sih kaitannya kita harus menulis? Bukankah dari kecil itu kita memang udah diajarin menulis gitu ya? Apalagi kayak anak saya, Ya. diajarin megang bolpen, megang pensil tuh yang benar seperti ini. Nah, kaitannya nih sama judul kita malam ini, apa Ya. hubungannya sama proses pendakian diri? Apa sih artinya? Ya. Apakah ini karena hostnya pernah mendaki walaupun walaupun nggak sering-sering atau apa Ya. gitu? Boleh nggak jelasin sedikit? Ya, ya bener banget. Ini karena Pau yang ngundang saya jadi meminjam Oke. peristiwa atau pengalaman Pau mendaki untuk pertama kali. Untuk Hmm. maksudnya pertama kali dengan sebuah kaos ya, dengan sebuah tujuan. Nah, menulis juga sama, Pau. Kita menulis itu Hmm. pasti ada kaosnya juga, ya. Seperti tadi Oh, kaosnya untuk membuat karya, ya, legacy buat anak-anak kita atau ya. menulis untuk tujuan healing ya, Hmm. menulis untuk tujuan kita mau menyampaikan ide-ide, gagasan gitu ya. Ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang banyak sekali misalnya idealisme, Ya. ide-ide kreatif. Nah,
Kenapa saya larinya menulis ya dan mengajak teman-teman untuk menulis? Karena dengan menulis nih, kita bukan cuma membiarkan itu berhenti di kepala kita, tetapi Oh, dengan kita menuliskan, menuangkan dalam secari kertas, ya. semakin kita sering menuliskan seperti kamu kan, di buku kamu Hmm. bilang, brave your fear. Beranikan rasa takutmu. Ya, Pertama, kamu niatnya dalam hati. Tapi ya. kemudian, gagasan itu ada di kepala kamu terus-menerus. Lalu Hmm. ketika kamu tuangkan, itu udah nggak menjadi bagian kamu sendiri, Pau. Jadi ketika kamu Oh. tuangkan di kertas, dan kertas itu dibaca oleh Kelly, berarti itu juga menjadi bagian dari dirinya Kelly. Dan Hmm. ketika tulisan yang kamu tulis ini, kamu sebarkan ke banyak orang, itu bukan lagi menjadi bagian diri kamu aja, tetapi juga bagian dari banyak orang. Nah, bayangkan jika yang kita tulis itu adalah suatu niatan yang baik, ya, Ya. sesuatu yang punya value, idealisme, kemanusiaan, kebaikan. Betapa itu menjadi sebuah apa ya, sebuah properti yang dimiliki oleh kita bersama gitu. Dan Hmm. dulu saya juga menulis diawali menjadi untuk kaos pribadi aja. Waktu dulu Oh. banget. Jadi waktu saya kecil tuh Hmm. saya menulis untuk kaos pribadi. Untuk Ya. saya bisa melancarkan bahasa Indonesia. Saya nulis Ah, aja. ya, ya. Yang Ya kartun itu kan? ya. Ya, terus saya Ya. gambar, terus saya tulis gitu. Nah, ini menjadi bagian dari saya menemukan ada eurekanya di sini. Oh, kalau buat saya sendiri menulis bisa menggerakkan saya ke menjadi sesuatu atau dari satu titik ke titik lain, pasti Ya. orang lain ketika membaca tulisan saya juga bisa begitu. Nah, makanya ketika Pau mengajak, ayo kita bikin IG live. Tapi saya langsung kepikir, Pau, gimana kalau kita apa ya namanya menyampaikan menulis itu adalah sebuah proses pendakian diri seperti halnya Hmm. kamu mencapai sebuah puncak untuk Ya. kamu kemudian menjadi lebih dekat dengan diri kamu sendiri, lebih kenal diri kamu. Dan Ya. kalau kamu ingat sesi-sesi kita ya, Ya. melakukan reading selama 2 bulan lah ya, 2 bulan, Ya. 2,5 bulan. Itu ya, kamu berasa nggak ada perubahan dari setiap sesi yang kita lewatin, di mana awalnya mungkin kamu masih punya benteng-benteng yang membatasi Hmm. kamu bisa menjangkau diri kamu sendiri gitu. Ya. Sampai satu titik, kadang-kadang saya suka bilang, Pau, bahasa ini mungkin diubah ya gitu. Untuk Hmm. kita lebih menguatkan spirit kita ingin membuat orang berani gitu. Berani Iya, iya, apa? iya. Berani macam-macam, berani bermimpi, Betul. berani melihat ke belakang jika di masa lalu mungkin ada yang nggak ngenakin nih. Ya. Atau berani melihat ke depan ketika kita itu selalu insecure misalnya. Jadi Hmm. memberanikan diri ini ketika kita menggunakan menulis sebagai medianya, ini saya lihat efektif ya, cukup efektif dan Ya. saya lihat it works on you. And I believe Mhm. banyak orang juga bisa mencapai itu atau menemukan apa namanya ya, titik itu pada akhirnya Iya, iya. gitu. Oke, oke, menarik. Jadi kalau aku boleh simpulkan dikit nih, teman-teman yang baru bergabung, selamat malam. Selamat datang di IG Live Women with Words. Topik hari ini adalah menulis sebagai proses pendakian diri. Bukan artinya kita ngajarin teman-teman semua di sini harus mendaki gunung atau bukan, tapi di sini hanya perumpamaan bahwa dengan kegiatan sesederhana menulis, nanti kita akan tanya bentuknya apakah harus selalu jadinya buku atau apa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Tapi di sini dari Amalia, narasumber aku yang pertama, dia jelasin bahwa dengan kita memberanikan menulis, itu meneruskan apa yang ide-ide yang ada di otak kita. Betul ya, Mel ya? Jadi Ya, yang ya. mungkin yang misalnya, aku mau memberanikan diriku melakukan A. Tapi kalau tidak kita tulis, itu kayak cuma mentok di Hmm. khayalan semata, hanya di Iya, imajinasi. Tapi iya, begitu iya. kita tuliskan, apalagi kalau kita bagikan tulisan itu dalam bentuk buku yang bisa dipublikasikan atau bisa dibaca oleh banyak orang, powerfulnya atau energinya itu ternyata akan berlipat ganda. Dan Betul. si penulis itu, contohnya saya nih teman-teman, dibantu oleh tim bidan ini kelahiran buku saya dari Amalia dan Penny, itu tuh ternyata saya pikir tadinya saya cuma nulis aja, kayak kita Hmm. nulis jurnal, habis itu udah Hmm. selesai dicetak. Hmm. Tapi ternyata dengan saya mengikuti coaching menulis,
yang dipandu oleh Amalia, ini banyak proses yang terjadi di diri saya. Nggak cuma menuliskan pengalaman saya mendaki gunung, tapi banyak yaitu kayak refleksi yang bahwa ternyata, oh saya dulu begini. Dan ternyata saya udah bisa naik level nih, menuju ke tingkat yang selanjutnya. I've been there. Saya udah Ya. melewati masa-masa ini. Itu saya dapatkan dari proses menulis dengan panduan dari coaching menulis ini, teman-teman. Nah, oke. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang terkait sama Amel, tapi kita hold Ya. dulu. Sebelum aku panggil narasumber kita yang kedua, aku mau nyapa dulu ada Mary, ada Cimeri, selamat malam, ada Mel Cool. Wah, ini keren namanya, Cool. Selamat malam. Terus ada Elaine, juga ada Ehrasos 17. Terus ada Cisupi, halo. Ya, Anita nih nggak sabar bertiga. Baik, Bu. Oke, saya undang narasumber kita yang kok dia hilang? Enggak, dia menghilang. Sebentar. Oh, oke. Kita coba. Oke. Ada. Maklum ya, teman-teman. Ini masih penyesuaian. Oke. Bim, salah Bim. Yeay. Iya. Bukan sulap, bukan sihir. Jalan dulu lampunya ya. Jeng Penny nggak pakai itu trademark Shell. Kali ini dia bukan host. Oh, Iya, betul. ciri khas host. Baiklah. Nanti saya pakai ciri khasnya, saya pakai topi ya, Lia. Malam-malam di dalam rumah pakai topi. Iya. Baik, teman-teman. Ini dia tamu kedua saya. Selamat malam, Penny Wulandari. Selamat malam. Halo Mbak Amel, Mbak Pau. Hai. Halo. Ya, abrakadabra. Langsung bukan satu tapi dua. Hari ini paket combo. Penny, thank you for saying yes. Senang sekali. Ini teman-teman perkenalkan dua bidan saya yang membantu kelahiran buku saya. Jadi lihat tuh muka-mukanya kayak gitu. Kenapa bisa senyum? Karena bukunya sekarang anaknya udah hampir brojol. Kalau waktu itu kayaknya masih gitu ya. Jadi seperti kalau orang menunggu kelahiran bayi ya beginilah mukanya gitu ya. Ya. Nah, betul. Pen, tadi aku udah tanya Amel, aku sekarang pengen nanya Penny nih biar teman-teman juga lebih kenal. Ceritain dong kesibukan sehari-hari apa dan Sibuk banget dia. apa sih dia karya-karyanya. Oke, silakan. Thank you ya Mbak Pau udah diundang ke IG live kamu. Thank you juga bisa ditandemin sama Mbak Andi nih. Jarang-jarang banget nih. Makanya biar seru kayaknya harus tandem menurut aku gitu. Saya aja belum undang dia di yang ini loh, yang 90 Ya hari belum, ini. nggak usah sekarang Pen, masih ini berasap. Ini ngaco ya, beda Sengaja. topik, ayo. Sengaja. Iya. Sorry Terus. ya. Apa-apa. Kita malam Iya. Sabtu harus yang santai, jangan serius-serius. Iya, perkenalkan dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal saya, atau Iya. temennya Mbak Pau juga, atau teman-temannya Mbak Andi. Saya kebetulan nih apa ya, bener membidani juga ya Mbak Andi ya di Ya. buku pertamanya Mbak Pau ini. Nah, saya Penny, saya seorang book designer. Saya kebetulan sudah membantu teman-teman untuk mewujudkan impiannya membuat buku itu sejak 2007. Wow. Jadi ya dulu saya bekerja di majalah, mungkin Mbak Andi juga tahu, dan Mbak Pau. Kemudian majalah tempat saya kerja itu tutup, Mbak. Jadi saya harus jadi freelancer. Nah, sudah itu saya tetap nih pengen membantu teman-teman untuk mewujudkan impiannya dalam bentuk karya buku gitu. Jadi sebenarnya saya punya misi saya itu ingin membantu teman-teman berkarya, kemudian mewujudkan impiannya juga, kemudian meninggalkan legacy juga, terutama berbentuk buku nih Mbak Pau. Oke. Ya, jadi memang saya juga dengan Penny kenalnya gara-gara kita sama-sama bikin satu project buku di satu publisher house yang cukup terkenal lah ya. Jadi ketemunya kita nggak sengaja. Sebenarnya Penny tuh pada saat itu bukan, sebenarnya bukan ketemunya di mana? Di gang?
Enggak, maksudnya awalnya saya itu justru kenal dengan seniornya Penny yang menangani bukunya Oh. nih seniornya gitu. Tapi Mhm. karena satu dan lain hal seniornya ini juga bekerja di production apa namanya di publishing house-nya ini. Mm-mm. Ya. Penny termasuk tandemannya, backupannya gitu. Yes. Berakhir saya justru banyak berinteraksi dengan Penny dalam proyek buku tersebut dan Mhm. ini menarik karena buku yang kita buat ini ya Pen sebenarnya tentang yoga tapi Oh, oke. kebetulan jadi saya bantu menjadi penyaji naskahnya karena guru Ya, yoganya ini bukan orang Indonesia jadi ya. gimana caranya ya bisa membahasakan ya pas kok Hmm. ya saya guru yoga anak ada banyak pose yang mirip gitu kan Betul, prinsip-prinsipnya tuh pada dasarnya mirip cuma berbeda Hmm. apa namanya intentionnya aja gitu. Nah, sejak betul. itu tuh akhirnya tahun 2000 berapa ya? Pen 2015 atau 2014 ya? Iya, Kita 2014-an kayaknya ya. 14 ya, 2014, dan iya. itu Ya. project juga project apa? Bandung Bondowoso gitu loh, Pau, yang harus selesai dalam waktu berapa gitu. Jadi dari situ saya juga udah nandain, wah nih anak nih teruji nih. Kayaknya kalau misalnya kerja Udah bareng teruji sama tangan dia, banting ya. iya, udah agak-agak ada sihir magicnya gitu. Karena kan ketika Hmm. kita di proyek pembuatan buku itu memang menulisnya sendiri kan sebuah seni. Tetapi kalau Ya. udah masuk ke produksi praproduksi, ya udah proses praproduksi dan kemudian produksi, itu udah cara berpikirnya beda banget. Udah kayak Hmm. apa ya? Kayak apa sih Pen? Kayak kalau ibaratnya kamu suka bilangnya gimana? Kalau udah masuk ke produksi, Ya. udah kayak Kalau udah masuk produksi itu udah kayak kita udah harus percaya deh sama orang produksinya seperti apa dan itu Ya. prosesnya juga nggak sebentar kan. Jadi Mhm. prosesnya bisa melewati apa ya? Yang mungkin kita nggak tahu ya untuk menjadi sebuah karya itu yang kita tuh. pegang Ya. sekarang gitu bukunya itu melewati proses yang lumayan rumit gitu, lumayan panjang juga Betul. gitu. Hmm. Jadi saya juga pelajarin itu juga baru-baru ini juga ya Mbak. Jadi itu sebenarnya kecemplung juga ya Mbak Andi ya. Karena Tanpa dulu sengaja ya. iya tanpa sengaja karena dulu kan memang saya cuma desainer doang. Jadi nggak Oke. Tuh. masuk ke bidang itu ke ranah itu Ya. karena belum tahu dan mungkin bukan kapasitas saya waktu itu. Ya, ya. Tapi mau nggak mau nih Mbak Andi juga encourage saya untuk ayo Pen lu harus belajar di situ. Jadi Betul, ternyata di betul. produksi itu ya banyak ya ininya runutannya gitu. Jadi Proses-prosesnya, kronologisnya dari ya. seorang desainer itu masuk ke produksi itu Tuh. bisa dikatakan sebuah dunia yang berbeda gitu. Betul, betul. Apa ya? Apa banyak yang bisa saya pelajarin dari situ Mbak Andi. Jadi Mbak Ya. Pau juga. Iya, iya. Nggak melulu tentang apa ya ke kreatifan kita, tapi di sana juga perlu kesabaran ternyata. Sabar, Karena menghadapi disiplin juga betul, gitu kan ya. disiplin Iya, juga. iya. Betul, Tapi juga menghadapi satu hal orang-orang saya produksi rasa itu juga berbeda. ini yang saya rasain dia kan proyek buku saya tuh ada macam-macam Pau. Kadang bareng Iya. Penny, kadang sama yang lain. Yang saya rasain yang membedakan ya dari satu tim ke tim lain, yang penting juga adalah chemistry gitu loh, chemistry kerja. Iya. Karena kadang-kadang ada satu hal ya yang kita kerjain tuh tantangannya beda gitu ya. Dan kalau di dalam tim tuh nggak ada rasa percaya, rasa Iya. menyerahkan bagiannya gitu ya pada orang yang paling ahli gitu, akhirnya jadinya bukannya nggak jadi, mungkin bukunya jadi, tapi berakhir nggak enak. Atau kalaupun ini yang paling fatal yang pernah terjadi pada salah satu proyek buku saya dulu, keluarlah book designernya. Dan itu membuat kita bertanya-tanya, ada di manakah dia? Terus, dalam waktu cepat kita harus cari lagi, dan itu bisa terjadi. Jadi ya memang teman-teman, buat teman-teman yang pengen bikin buku, walaupun kita ceritanya ini teknis banget ya, tapi jangan takut. Maksud saya, membuat buku nggak semenakutkan itu. Kita lihat Pau sampai saat ini masih hidup ya Pau ya, masih tetap bisa ketawa. Meskipun dia tuh takut setengah mati loh untuk bikin buku. Saya tuh ingat banget, Pau tuh berkali-kali hubungin saya untuk minta dikasih keberanian gimana gitu. Tapi saya yakin menulis buku itu tetap sesuatu yang pencapaian lah.
Kalau saya lihat ya dari teman-teman yang melakukannya gitu, Pau. Iya, iya. Betul, Oke, sip, sip, sip. Ini ada beberapa pertanyaan malah udah dijawab loh, teman-teman. Orang padahal belum ditanya. Ini dua orang ini udah kelewat semangat. itu Mbak, kayaknya kita bisa baca pikiran kamu ya. hebat ya, teman-teman. Ini bonus. Jadi kalau eh, menggunakan jasa mereka, ini nanti bisa membaca pikiran gitu. Nah, oke. Lanjut lagi. Aku mau nanya, nanti silakan dijawab oleh Amel sama Penny gitu ya. Tadi sempat ngomong, tapi kayaknya masih sepotong-sepotong. Mungkin teman-teman di sini penasaran nih. Tadi ngomongin buku. Terus ada teknisnya dan walaupun tadi Amel bilang nggak ribet, tapi boleh nggak sharing nih dari pengalaman kalian berdua, kan sering nih kerjasama untuk membuat suatu karya buku gitu. Step-stepnya itu awalnya deh, jangan yang terlalu rumit dulu. Apa aja sih yang harus dilakukan? Misalnya kalau ada teman-teman di sini, aku mau menulis buku, tapi abis itu langkah keduanya nggak tahu. Oke, mungkin boleh dari Amel dulu, tapi nanti terus di elaborate sama Penny dari segi your skill ya, Pen, dari bidang kamu. Oke, silakan Mel. Ya, ini pertanyaan selalu berulang-ulang ditanyakan. Tetapi Ya, jadi jangan bosan percaya, ya. betul. Tapi percaya atau tidak, saya mungkin bisa menjawab sama atau bisa juga berbeda gitu. Karena Ya. ketika saya ketemu dengan teman-teman yang ingin dibantu, biasanya saya tanya dulu, pernah nggak menulis atau ikut belajar teknis menulis ya, secara teknis. Ya. Lalu kemudian saya juga tanya mungkin latar belakangnya apa mau menulis. Apakah Ya. menulis itu yang mau dikerjakan hal-hal yang sudah terkompilasi, terkoleksi gitu ya, dikumpulkan. Ya. Atau mau dari nol menulis gitu, dari bahan yang belum ada sama sekali gitu. Hal lain lagi yang juga saya harus tanya adalah mungkin dampak yang mau pokoknya di hari buku ini setelah terbit dan selesai gitu ya, apa sih yang mau mereka capai? Ya, Oke, target apa yang ingin dicapai dengan si buku itu? Iya, dan biasanya saya pasti akan menyarankan mengikuti private coaching, private atau personal coaching. Kalau dulu kita desainnya masih bisa grup. Dulu kan kita masih bisa ya tatap muka, jadi bisa coaching, grup coaching. Kalau sekarang saya melihat antusiasme teman-teman ini personal coaching. Jadi saya namakan privilege coaching, writing coaching. Ada dua ya. Yang pertama biasanya 3 bulan, dan 3 bulan ini kayak pembiasaan. Pembiasaan ini juga kayak ngebangun chemistry sih, Pau. Jadi kayak misalnya ada teman-teman yang benar-benar baru ketemu sama saya, terus kita ngobrol. Di 3 bulan itu bukan cuma kita ngobrol, saya berusaha untuk bantu dia ngebuka diri. Kadang-kadang teman-teman ini mentoknya nulis itu karena mereka nggak bisa buka dirinya gitu loh. Semuanya ada di sini, tetapi ketika sampai pada di depan laptop mau ngetik atau mau nulis, itu kayak apa ya namanya, bingung gitu loh. Ya, jadi di 3 bulan pertama saya biasanya isinya tuh coachingnya brainstorming, lihat minatnya dia, lihat latar belakang pengalaman dia, terus pelan-pelan saya ajak untuk nyusun konsep secara tertulis. How to write a concept. Jadi menurunkan wangsit ini dari atas kepala sampai ke bumi ini biasanya perlu proses, dan biasanya saya bantu, ayo kita konsepin dulu nih tulisannya. Kalau misalnya kamu sukanya fiksi, kayak apa sih gitu, konsepnya apa ya, dia bisa share misalnya ini fiksi tentang keluarga yang gimana tokohnya itu siapa, oke. Saya bantu, oke, sekarang kita konsepkan dulu, kita bikin secara garis besar. Dan biasanya di privilege 1 kan teman-teman ini suka kadang-kadang galau juga, kadang ini, kadang itu. Jadi saya bebasin, terserah mau berapa konsep tulisan silahkan. Probing aja, bikin konsep. Tapi saya ajarin dari A sampai Z ya konsepnya, jadi nggak ngegantung gitu loh. Ini yang kadang-kadang teman-teman ini sering kali punya ide, terus bingung nyelesainnya gimana gitu. Jadi saya bantu untuk gimana buletinnya gitu loh, Pau. Jadi muncul ide, elaborasi, kemudian kita finishing. Gimana tuh? Tapi itu konsep dulu. Nanti baru setelah itu dia bulet,
tekadnya mau yang mana, baru masuk Ya. privilege 2. Nah, di privilege 2 udah lebih teknis, yaitu pengembangan tulisan-tulisan dalam bentuk konsep ini menjadi bagian-bagian atau korpus dari naskah. Dan Ya. itu masih berantakan, nggak apa-apa. Toh kita masih coaching ya, masih berantakan, Ya. nggak apa-apa. Lalu nanti ada, kadang-kadang sesinya ini saya adakan bareng kerjasama dengan Kotak Atik kayak waktu itu ya. Jadi Ya. teman-teman yang ikut privilege menulis coaching sama saya, kalau saya ada kelas di Kotak Atik dan ini relevan, biasanya sudah termasuk gitu. Dan Oke. setelah itu, seperti dulu Pau juga mengalami, kemudian baru kita masuk ke book project. Setelah privilege 2, book project. Dan itu kalau kita ngikutin benar-benar dari privilege 1 sampai privilege 2 dan masuk ke book project, itu biasanya 6 bulan. Ada teman-teman yang cepat ya, bisa 2 bulan gitu, bisa 2 bulan privilege 1, 3 bulan privilege 2, jadi total cuma 5 bulan. It's okay. Yang penting sebenarnya saya cuma mau menekankan ini proses. Makanya ada kata-kata menulis adalah bagian dari pendakian diri, atau kalau teman-teman yang menulis ini suka nyelam, saya akan bilang menulis adalah bagian dari menyelami diri sendiri. jadi tergantung. Oke. Ya. Gitu sih, Nah, gitu sih. Oke. Nah, itu kan berarti tadi tahap-tahapannya nih. Mungkin teman-teman di sini yang tertarik untuk kayak tadi tuh, mungkin banyak dari kita tuh sebenarnya ada bakat-bakat atau untuk menyalurkan apa yang ada di pikirannya itu dalam bentuk tulisan. Tapi bayangannya sama seperti saya nih, teman-teman. Aduh, mana mungkin sih. Bocoran sedikit dari buku saya tuh cerita awal mulanya, mana mungkin sih, dan saya melimit kemampuan saya. Karena bagi kita orang awam, aduh repot ya, harus ini, dan kita waktu itu nggak ada tuh yang memandu kita gitu. Tapi bersyukur banget sekarang teman-teman di era yang seperti ini nggak ada alasan walaupun pandemi, justru semakin banyak sumber yang terbuka, benar nggak Amel sama Penny, untuk kita belajar hal baru. Salah satunya di komunitas kita di Kins Moms ini banyak sekali bakat-bakat penulis ternyata ya terpendam. Ya contohnya our founder nih, ada si Fong Tajuni gitu kan, gara-gara dia semuanya tuh jadi kepingin ternyata bisa ya menulis buku meninggalkan legasi. Tadi kalimat juga yang disebutkan oleh Penny, pingin meninggalkan legacy nanti mungkin untuk keluarga, untuk anak cucu, ada sesuatu karya yang mereka tetap bisa nikmati. Nah itu, jadi tadi dari Amel udah menjelaskan ada beberapa proses, stage yang bisa teman-teman ikuti nih kalau tertarik untuk mau menulis, ya, menulis dan menghasilkan suatu karya. Nah, pertanyaannya setelah itu, kalau dari Penny, kan biasanya kolaborasinya tadi kan walaupun Amel bilang bisa dengan Penny atau dengan siapa aja, tapi dari kapasitas Penny nih sebagai book designer ya, itu kaitannya atau proses kerjasamanya nanti seperti apa tuh Pen, kalau teman-teman di sini tertarik untuk lebih lanjut? Iya, kalau tadi kan Mbak Amel lebih ke naskah, gitu ya, untuk persiapan naskah menjadi buku, karena dalam sebuah buku itu kan pasti ada naskah, terus kemudian ada bagian-bagian lain ya, seperti mungkin ilustrasi segala macam gitu. Nah, kebetulan kalau untuk seorang book designer itu memang tugasnya adalah mengkolaborasikan itu semua, naskah, foto, ilustrasi, dan bagian-bagian dari buku itu menjadi sebuah buku, jadi kesatuan nih Mbak. Jadi memang bagian bagian yang membuat buku itu menjadi terkait gitu. Jadi ada hubungannya antara naskah dengan image-nya, dengan ilustrasinya. Nah, itu bagian dari tugas saya. Jadi memang dalam sebuah pembuatan buku itu tidak bisa terlepas dari hal itu ya, dari editor, dari penulis, editor, pembuatan naskahnya, proses-proses itu memang harus dilewatin. Jadi memang kelihatannya aduh rumit banget ya gitu, lu pengen bikin buku tuh harus melewatin itu semua beneran gitu. Tapi memang itu memang harus dilewatin Mbak. Jadi
dari situ kita juga bisa salah satunya tadi benar Mbak Amel bilang itu bisa menjadikan kita lebih mengenal diri kita lagi gitu. Hmm. Terutama untuk buku-buku yang apa ya jenisnya seperti kayak kamu kan ini Iya, ya untuk diri kamu sendiri gitu. iya. Itu menurut saya bisa bisa untuk lebih mendekatkan mengenali diri kita sendiri. Makin mengenal diri kita Betul, sendiri. Oke. betul, betul. Jadi boleh kalau aku ulang sedikit, berarti proses dalam pembuatan sebuah buku sebaiknya tadi kan Amel bilang ada brainstorming, terus ada mengkonsepkan atau mengkerucutkan ya, begitu banyak ide, aku mau ini, mau ini, mau ini, makin dikerucutkan. Oke, mantap mau topiknya tentang ini. Habis itu nanti akan dipandu lagi atau di-guide lagi oleh si coaching ini untuk lebih detail lagi, betul ya Mel ya? Ya, Betul, betul. Betul ya. lagi. Oke. Mhm. Nah, Betul. nanti dari sesudah lewat proses nih, ibaratnya kalau saya ngebayangin kayak di pabrik roti gitu ya, dari tepung, telur, semua bahan-bahan mentah digabung-gabungin. Ya, Tapi Iya, untuk betul. menuju sampai keluar roti yang bagus, ya, itu harus ada si posisinya si perannya si Penny ini nih, desainer nih ya kan. Packagingnya harus seperti apa, Betul. ukuran rotinya. Oh, cocoknya kalau buat target marketnya kalau buat anak-anak sekolah jangan yang besar-besar bungkusannya misalnya gitu ya. Warnanya yang mudah dilihat, eye catching dan sebagainya. Jadi memang dua dua hal ini ibaratnya harus ya, klop gitu ya kayak sendok dan Betul. garpu. betul. Betul. Mm-mm, Iya, mm-mm. dari situ kan kita lihat ya, Pau, bayangkan seseorang ketika menulis dia harus pikirin bukan cuma isi, tapi bajunya juga, gitu ya. Betul. Lalu kemudian presentasinya seperti apa? Ya, ya, ya. Kebayang nggak kalau kita menulis dengan proses seperti itu, masa sih kita nggak menemukan sesuatu? Jadi memang saya rasa menulis cuma sekadar menulis aja itu udah sesuatu. Apalagi kita menyajikannya menjadi sebuah buku atau sebuah pustaka yang bisa dibaca oleh publik. Di situ tuh banyak banget kayak misalnya kita melakukan seperti sebelum buku Pau ada buku Betty. Iya. Prosesnya lain lagi gitu. Prosesnya Mm-mm. Betty juga bukannya tidak luar biasa juga. Bayangkan Iya. dia mau berbagi catatan pribadinya dia dari dia masih Ya. kecil sampai hari ini. Nah, membahasakannya itu ada triknya. Tidak semudah kita ya udah disalin aja gitu, enggak. Mm-mm, Karena kan mm-mm. bagaimanapun kita menyajikan pada publik ada hal-hal yang perlu kita patuhi kayak kaidah tulisan, Iya, iya. kayak privacy juga, terms Betul, of betul. apa namanya ya privacy juga kan. Kadang-kadang kita menulis di ketika kita menulis jurnal atau diary, kita kan ya menulis aja. Tapi ketika Iya, udah menjadi konsumsi publik, betul. saya berusaha untuk menjadi penjaga gawangnya. Saya ingetin Betty, ini mau nggak kamu tampilkan? Ini kan bukan sesuatu yang relevan dengan yang dibutuhkan. Iya. Mungkin ini disimpan aja. Yang ini boleh. Ini juga cuma sekilas. Ini apa gitu. Jadi ya memang di situ terjadilah banyak proses sih, bukan cuma menuangkan. Iya. Jadi saya ingin membantu meringankan beban Penny sebenarnya dengan membuat privilege 1 dan privilege 2. Itu sih salah satunya. Ini benar-benar kita partner in crime-nya itu karena pada Iya, saat iya. Penny sudah nerima manuskrip, itu buat dia itu perubahan yang boleh dilakukan ya minor. Minor dalam artian ya nggak ngerubah jalan cerita juga lah ya. Kalau mau merubah jalan cerita tuh sebelumnya. Atau Iya, misalnya Iya, betul. angle penceritaannya udah fix ya Mbak. Jadi Penny selalu memastikan kalau ada permintaan buku project buku dia tanya, Mbak ini udah fix ya? Ini Iya. memang udah dinyatakan akan seperti ini ya, angle nggak berubah, tokohnya siapa nggak berubah, iya gitu. Jadi Iya, iya. itu saya 6 bulan itu membuat ya semacam kelas playgroup gitu, kelas bermain, Iya, iya. kelompok bermain. Dalam arti Iya. bermain dengan ide, bermain dengan gagasan ya, bermain dengan imajinasi buat teman-teman yang menulis Ya. fiksi apalagi. Bermain dengan berbagai hal dalam dirinya dia sebenarnya. Jadi saya hanya memberikan wawasan, kalau ada materi, bahan, saya kasih tahu, coba kamu cari kata kuncinya A, B, C, D, E gitu. Ya, ya. Saya lebih, karena coaching itu kan beda dengan mentoring ya.
Coaching tuh drive-nya ada di coachee. Jadi Mhm. coachee-nya ini yang ngedrive. Dia yang mengemudi. Saya Mhm. sebagai coach. Coach itu adalah saya bersama dengan dia atau bahkan di belakang. Tujuannya apa? Oke. Ya memang ini prosesnya si Mhm. penulis gitu. Oke, Betul, sip, betul. sip. Sebelum lanjut, aku mau baca ada satu pertanyaan, tapi aku mau nyapa dulu teman-teman yang Ada baru beberapa bergabung. sebenarnya Mbak, ada beberapa pertanyaan nih Oh, yang oke, oke. Oke. Aku sambil, oke. Ada Selvia F, selamat malam. Ada Vera Linardi, lalu ada Liling Cahyono, terus siapa lagi ini? Oh, oke. Ada Fong Tajuni tadi, ada Jan, selamat malam. Ada Safiorti Koalu. Oh, ini teman kita Mas nih, Sandi, tim Mas dok. Sandi. Halo Oh, Mas Ya, Sandi. Sandy, fotografer ya, kita. Sandy, betul fotografer kita. Nah, Petrus Sutanto, Pak Petrus tuh tadi bilang maksudnya mau ngomong ketok magic kali ini ya, salah 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 ketik nih. Oke, terus ada M Tejo, juga ada Abe Riot, ada Ray Andaya, ada Abe, oh oke. Abe juga teman saya, salah satu Oh, teman. halo Abe, salam kenal. Nah, oh oke, ini pertanyaan penting nggak penting, kita bacain dulu. Wong Tajuni, chemistry pakai pisang goreng nggak Mel tuh dia tanya. Gimana? Dia si Fong nanya, chemistry-nya pakai pisang goreng nggak gitu. Nah, dia bikin kita Iya, lapar. Oke. iya. Pasti, Nah, pasti. ini ada pertanyaan dari Pak Petrus. Oke, menulis pengalaman memalukan itu gimana cara damai dengan diri sendiri? Oke, aku mau tanya dulu dari Penny deh, Pen. Kamu walaupun dari sisi peramu di bagian ending, pasti kan pernah punya pengalaman nih. Karena teman-teman, Penny ini juga hebat loh melahirkan karya-karya. Ada buku kemarin, ada bikin kelas juga ya, Pen ya? Ya, betul, betul. Oke, nah Balik lagi ke visi saya kan memang nah, pengen membantu teman-teman terutama penulis pemula untuk ya. berkarya, Mbak. Jadi makanya saya membuat kelas itu. Oke, nanti sebelum jelasin tentang kelas kamu, boleh nggak coba dari sisi sudut pandang Penny nih dari pengalaman kamu, pertanyaan Pak Petrus ini nih, gimana nih kalau ada kejadiannya mau nulis pengalaman memalukan tuh, gimana tuh? Silakan, Pak. Tadi pertanyaannya apa? Mau menulis pengalaman memalukan. Memalukan, ya. Terus mungkin maksudnya begini ya, mau menulis pengalaman memalukan dan bagaimana caranya supaya berdamai dengan diri sendiri gitu. Tentang pengalaman di masa lalu itu kali ya. Oke. Coba. Kalau saya di menjadi Pak Petrus ya, mau menuliskan pengalaman saya yang memalukan, mungkin saya akan menuangkannya dalam bentuk gambar, Pak. Oh, oke, good answer. Terus, bagaimana berdamai dengan yang lalu ya, maksudnya Pak ya, pengalaman betul. Ya, bagaimana berdamai? Kalau saya pribadi sih, waktu akan menyembuhkan luka, Pak Petrus ya. Jadi bagaimana kita berdamai, memang kita harus letting go, Pak. Kalau saya mulai letting go, mulai ikhlas, lepaskan saja dan move forward gitu. Seperti yang dibilang Walt Disney ya, keep moving forward gitu. Jadi jangan dilihat lagi deh yang belakang-belakang yang nggak enak itu gitu. Jadikan yang masa tidak enak itu sebagai pembelajaran diri aja lah gitu. Kalau kita pernah mengalami itu, sesuatu yang nggak enak itu, kemudian kita ambil pembelajarannya dan tetap aja maju ke depan, Pak. Keep moving forward gitu. Jangan nengok ke belakang terus, Pak Petrus. Betul, jangan nengok ke belakang terus. Betul. By the way, Pak Petrus ini udah ikut kelasnya Penny belum? Pak Petrus belum ya, mudah-mudahan aja nanti kita bisa kolaborasi bareng ya Pak Petrus. Saya juga kemarin kan Pak Petrus juga sempat datang di IG Live saya nih, katanya punya banyak pengalaman ya di masa lalunya mungkin ya, waktu sekolah gitu, pengalaman yang lucu, pengalaman yang memalukan juga katanya. Saya juga pengen juga ya. Nanti semoga bisa bekerja sama bareng ya di project kita yang selanjutnya, Pak Petrus. Semoga menjawab ya Pak Petrus ya. Baik. Nah, Mel, kalau dari pengalaman Amel nih, kalau ketemu calon klien nih mau nulis buku, tapi kayak maju mundur gitu. Aduh, aku malu, tapi aku ada yang pingin aku rilis gitu. Ada yang aku pingin selesaikan supaya aku bisa berdamai.
ada triknya nggak atau ada solusinya untuk tipe klien yang seperti ini? Gimana, Pau? Maaf, ini agak Oh, terputus-putus. Yang oke terakhir, oke. kalimat terakhir. Oh ya, jadi contohnya nih misalnya ada calon klien ketemu Amel, Mm-mm. Mel, aku mau menulis supaya aku tuh bisa melepaskan semua pengalaman apa rasa tidak menyenangkan di masa lalu supaya aku bisa Oh, oke. dia ada keinginan untuk Mhm. menulis tapi kayak maju mundur terus gitu. Kayaknya aduh kok Mhm, malu mhm, ya mhm, gini-gini. Ada mhm. ada tipsnya nggak mungkin dari Amel? Singkat aja Hmm. Mel. Ya biasanya saya akan tanya dulu ya, maksudnya apakah dia ingin pengalaman ini menjadi bagian dari apa dalam hidupnya dia. Hmm. Kadang-kadang kan kita di fase awal pasti ada denial. Kalau sebuah pengalaman yang kurang enak, fase-fase awal itu pasti denialnya banyak. Jadi ya Hmm. biasanya saya akan bilang ya kasih waktu dulu aja sambil direfleksikan apa yang kita bisa lakukan dengan menulis apa yang mau dicapai, dengan mengingat Ya, pengalaman itu dan kemudian ditulis apa yang mau dicapai gitu kan. betul betul. Waktu berjalan biasanya Hmm. kemudian kita bisa lebih berdamai dan kalau waktu berjalan kita senantiasa isi dengan hal positif dan ketemu orang-orang yang tepat biasanya lebih mencair ya. Jadi Ya. pengalaman buruk itu nggak selalu akan bentuknya sama. Mungkin di Hmm. awal masih solid, tapi kemudian lama-lama dia menjadi lebih lunak, lebih mencair, dan kemudian lama-lama akan mungkin bukan hilang, dia tetap ada, tapi kita Iya. masih kita udah berjarak melihatnya, kita udah bisa lebih Iya. melihat dengan perspektif yang berbeda gitu. Nah, Oke. biasanya saya ngobrol dulu sih, karena kalau masih belum nyaman ya sebaiknya enggak ya, sebaiknya Iya. menjadi Hmm. bagian dari proses menulisnya, menjadi bagian dari terapinya dia self talk ya, Hmm. self speech, karena Hmm. kalau menulis kita juga bisa di situ ada bagian dari inner speech kita tuliskan, kalau itu fiksi ada kalimat-kalimat yang sifatnya kayak dialog dengan diri sendiri si tokoh, Iya. itu juga bisa menjadi bagian dari terapi dia. Tapi ya selama dia belum nyaman untuk dibaca oleh orang ya sebaiknya menjadi Iya. bagian dari proses dia dulu. Banyak kok, Betul. ada beberapa teman saya klien teman-teman yang ikut coaching ada yang sampai sekarang belum menjadi project buku, tetapi Oke. dia terus memprosesnya gitu. Ah, Itu yang saya sarankan buat teman-teman. Ketika memang kita mau melepas, ketika kita memang ingin maju terus, meskipun apapun pengalaman masa lalu kita harus proses, kita harus iya. hadapi gitu loh. Jadi kalau kita diemin aja, teronggok menjadi sesuatu yang memberatkan kita, ya susah. Seperti Pau mau naik ke gunung, dia Hmm. bilang bongkar itu semua, bawanya si duffel bagnya nggak dibawa, dia cuma bisa bawa ransel kecil. Nah gitu teman-teman, jadi sama juga dengan kita menjalani kehidupan, kita terus bawa hal-hal yang nggak bagus, hal-hal yang membebani, kita nggak bisa maju. Itu sih. Oke, sip-sip. Semoga terjawab ya Pak. Pak Petrus nih jawaban dari dua narasumber. Oh, tadi Pak Petrus menjawabnya gini nih Pen. Apa? Oh, nangis di bajai kurang jelek gimana toh? Oke. Oh, oke. Ini ada teman-teman lagi. Banyak yang baru bergabung. Ada Prasetyo Grace, ada Betty yang tadi dipanggil-panggil. Hai Lalu hai. ada teman saya, ada Roselina, Hai ada Mbak Ruth Betty. Teti, ya. Terus ada, oh ini ada Mas Dipta ya, ada Pak Dipta. Selamat malam. Oke. Jilid 2 apa tuh maksudnya si Handikin nanya? Jilid 2 IG live IG kali ya. live-nya. Oh, oke oke oke. Oke, aku baca dulu lagi satu pertanyaan dari Pak Ya. Dipta nih. Apakah masing-masing buku itu kerangka tekniknya harus berbeda atau termasuk pengalaman teman-teman ya? Hmm. Oke, siapa nih yang mau menjawab? Jadi Mungkin masing-masing Penny buku dulu itu, kali, Pen. oke, dari pengalaman Penny nih, masing-masing buku itu gimana Pen? Bisa dibikin teknik yang sama atau setiap orang tuh pasti beda-beda? Kalau yang sudah saya lewatin nih Ya. berbagai project itu kalau kerangkanya itu mungkin bisa sama ya. Aha. Urutannya apa dari pendahuluan, isinya apa nanti bab berapa gitu. Tapi mungkin dari segi isinya itu pasti berbeda-beda gitu. Tapi Hmm. kalau untuk teknis
urutannya biasanya sih sama ya Mbak, apa Oke. Dika ya. Iya, Gitu. iya. Jadi tergantung. Jadi setiap buku, setiap orang itu kan unik ya Mbak. Iya. Jadi setiap karya juga unik. Jadi kemungkinan besar itu pasti berbeda-beda isinya gitu. Jadi kalau segi teknis untuk pembuatannya ya bisa dibilang hampir sama ya setiap buku gitu. Tapi untuk ide pasti Baik. berbeda. Oke. Dari Itu Amel saya. mungkin mau menambahi? Ya, Dari kalau Amel dari mau ada yang ditambahin? itu kan tadi Penny bercerita tentang penampilan bukunya, ada Betul. covernya, ada Iya. bagian dalamnya, cover dalam, terus nanti ada daftar isi segala macam sampai bab, dan nanti kalau dia ada appendix atau indeks silahkan. Nah, kalau dari sudut pandang saya, misalnya teman-teman yang sedang belajar menulis gitu ya, sampai akhirnya menjadi buku, memang beda. Tiap orang tuh melewati proses yang berbeda-beda. Tetapi dari situ saya bisa lihat perjalanan dari ideation, dari dari munculnya gagasan ya, Oke. dari kita mengumpulkan materi untuk menulis, itu memang butuh waktu kayak apa ya, istilahnya kayak fermentasi gitu loh, Pau. Ada butuh waktu mungkin untuk tahap pertama kita benar-benar bisa get into the writing itu mungkin 2 bulan 3 bulanan. Terutama buat teman-teman yang bukan penulis profesional ya, karena kalau saya biasa menulis, tidak menulis itu aneh. Tapi kalau teman-teman tidak biasa menulis, tiba-tiba menulis terus, kan rasanya terbalik ya. Jadi Betul. itu sih yang saya rasain gitu. Dan kayak waktu itu misalnya Pau, sambil kita coaching saya tanya, Pau perasaan kamu gimana pas lagi di ketinggian ini? Itu loh, rasanya begini begitu. Oke, tuliskan. Oh, harus tulis ya? Iya, apapun memori perasaan kamu yang kamu pernah alami di ketinggian itu ditulis. Nah, itu sesuatu yang saya yakin buat teman-teman yang bukan penulis, sesuatu yang aduh kayak gini masa tulis terus. Ya, terbalik sama saya. Kalau saya karena penulis ya udah otomatis pasti ditulis gitu. Jadi ya buat teman-teman yang memang ingin membuat perubahan ya dalam kita menjalani kehidupan di masa pandemi ini, ya saya rasa memang ada cara-cara yang harus kita lewatin gitu ya, supaya ya itu, satu, dengan kita punya ide kita bisa tuangkan melalui tulisan. Kedua, tulisan ini nggak cuma milik kita, tapi bisa dinikmati atau diambil lah manfaatnya oleh orang lain. Bentuk buku juga sekarang macam-macam tapinya gitu, nggak harus cetak juga ya Penny ya. Iya, Jadi mungkin betul. ya teman-teman bisa ngobrol juga tentang itu, apa yang menjadi mereka mau mediumnya apa, itu sih Iya. mungkin yang Medianya bisa macam-macam ya. Jadi nggak harus Ya. bentuk fisik. Oke. Aku mau nanya nih, menyambung tadi statement atau jawaban dari Amel, aku baru kepikiran. Mungkin teman-teman di sini tertarik untuk menuangkan pengalaman-pengalaman atau ide-ide justru itu dalam tulisan. Nah, aku mau nanya nih ke Penny dulu deh, gantian. Kalau mungkin nggak pernah yang dapet permintaan gitu ya ke Penny atau ke Amel nanti, aku cuma mau di coaching sampai menulis, tapi aku nggak mau publikasikan. Ada nggak? Ada. Hah? Ada ya? Ada. Oh ya, ada. Atau Iya, betul. mungkin yang sekarang aku nggak mau dalam bentuk kertas, aku mau dalam bentuk digital. Ada juga kan? Ada. Banyak lah banyak. pasti. Justru ke belakangan ini justru lebih banyak yang beralih ke digital, Mbak Pau. Karena seperti kita ketahui ya, kalau kita bikin bentuk fisik memang ini ya, tergantung juga untuk siapa ya, untuk apa. Gitu. Kalau memang untuk dipublikasikan secara luas, salah satu bentuknya memang bisa digital, karena bisa menjangkau banyak orang gitu, bisa lebih luas juga ya. Iya betul. Ya. Nah, kalau misalnya memang bukunya kayak limited edition, terbatas gitu ya, memang bagus dalam bentuk fisik kayak gitu Mbak. Tapi sebenarnya sih itu tidak menutup kemungkinan dua-duanya bisa dipakai ya Mbak. Karena lebih ke kenyamanan aja sih gitu. Preferensi si orang itu ya. Betul. Ya, betul. Lebih ke kenyamanan aja gitu. Yang Oke, penting pesannya tersampaikan gitu. Ya, betul. Oke, aku setuju.
Oke. Nah, kalau aku mau nanya nih untuk Amel, kalau misalnya tadi nih ada contoh kasusnya dia udah ngikutin coaching, udah ngikutin semuanya deh tahap-tahapannya dalam proses menulis, tapi begitu sampai akhir dia tiba-tiba bilang, aku kayaknya nggak mau aku publikasikan, mau untuk aku sendiri aja. Itu Ya, pernah ya. Mel kayak gitu? Bisa, Ada, bisa. ada. Ada ya? Sampai hari Ketemu ini pun kayak ada. gitu. Heeh. Iya. Karena gini Oh, loh, oke oke. karena gini, kenapa saya pisahkan antara apa namanya modul tahap 1, preview 1, tahap 2, lalu sampai ke book project. Karena memang tidak semua orang memiliki kesiapan yang sama. Preparedness itu Betul. sesuatu yang nggak bisa dipaksain gitu ya. Tetapi misalnya kalau bicara kayak kamu, kayak Betty, kayak Fong, kalian tuh prepared banget dan walaupun ada rasa sebelumnya mungkin ragu, tetapi kalian tuh udah punya goal tahun ini saya mau menelurkan sebuah karya gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Iya, iya. Tetap aja what count is the process. Jadi proses kita menulis itu tetaplah sesuatu yang penting gitu. Yang pentingnya justru itu. Jadi kalau saya sama Penny tuh ngobrol ya, Pen, kita suka ngobrol informal gitu yang gini. Sebenarnya ketika dia sudah sampai ke manuskrip lengkap, prosesnya udah selesai sih. Sampai 90%. 90% lah ya untuk dia Ya, ya. relief dengan isu atau relief dengan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Sisanya adalah dicetak, sisanya adalah dia menerima respon dari pembaca-pembacanya. Itu sih. Jadi teman-teman sih nggak usah khawatir mengikuti satu coaching, dampaknya harus sesuatu yang konkret kelihatan, nggak juga. Iya, iya. Justru yang berdampak itu diri kita, perkembangan diri kita itu beda banget gitu. Kayak sekarang saya ngobrol dengan Pau, gimana kamu ngelihat kamu mencapai 40 tahun? Itu beda banget dikala saya ngobrol sama dia sebelum dia tuangin ke dalam buku gitu. Itu beda banget gitu. Atau misalnya seperti ya teman-teman yang lain sama seperti itu. Intinya what count is the process gitu. Baik, baik. Justru lebih kita menghargai apa ya, lebih dalam prosesnya ya. Kalau akhirnya mau seperti apa itu kan udah tahap ininya. Oke. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, tadi aku sempat aku mau kasih kesempatan juga nih. Tadi mungkin Penny juga kalau jadi teman-teman jangan lupa ini silakan nanti follow Instagram dua teman saya ini, ada Writer Bliss dan ada Penny Wulandari 626. Betul ya? Nah, karena masing-masing ini punya kelas-kelas juga nih yang ditawarkan. Penny, Amel ada kelasnya sendiri, Penny juga ada sesi kelas membuat buku juga ya, Pen ya? Betul. Membuat Nah, kayak gitu. Membuat dan mendesain sendiri buku kita. Nah, itu juga menarik teman-teman. Membuat dan membuat buku, menulis dan mendesain buku sendiri. Untuk nanti lebih detailnya, nanti teman-teman silakan ke IG-nya masing-masing atau DM mereka nih. Aku pengen tahu misalnya harganya yang ditawarkan, lalu kelasnya bukanya mulai kapan, seminggu berapa kali, silakan go ahead. Nah, sebelum nanti aku masuk ke pertanyaan terakhir, semoga ini belum tutup. Masing-masing dong kasih satu kata yang paling berarti bagi kalian. Amel 1, Penny 1 tanpa penjelasan. Oke, dimulai dari Amel. Kata-kata ini dari bukumu atau bebas? Atau dari pengalaman menulis? Enggak, dari bukumu ya udah boleh deh kalian iklan buku saya. Oke, what the words yang kamu baca dari buku aku yang paling ini gue banget nih menurut Amel? 1. Saya ingat banget ada satu kalau teman-teman nanti beli bukunya Pau dan baca, di situ ada refleksinya Pau. Di gambarnya itu menarik banget, ada satu pohon, terus ada 2 jalan. Nah, itu kata-katanya di situ, itu buat saya tuh, saya memaknainya dengan konteks saya sendiri ya. Jadi, apa judulnya ya waktu itu ya, Pau? Saya cuma ingat gambarnya nih. Iya, ya pokoknya satu tujuan, dua jalur. 2 jalur, 1 tujuan. Iya. Ini ya teman-teman penulis, jadi suruh pilih satu kata, dia ngomong satu kalimat, dia bingung. Ya udah.
Teman-teman kalau penasaran, nanti pesen buku saya tuh jadi jualan. Jadi pesan selama masih pre-order, ini hasil karya dua bidan saya ini. Jadi nanti bisa DM saya di Woman with Words. Oke, kalau Penny, satu kata aja Pen, jangan satu kalimat. Apa Pen? Dari buku aku deh, biar sama. Apa yang paling berkesan? Apa ya, yang paling berkesan berani. Oh, berani. Karena itu yang terus aku dengungkan gitu ya, sampai bosen gitu ya. Di bold, Nah, di capital, Semoga capital. itu membuat kita semua jadi berani juga, Mbak. Jadi itu Benar, menular ke benar. teman-teman yang lain. Jadi Betul. kata yang tepat untuk buku kamu adalah berani. Oke. Nah, teman-teman, kenapa saya ngomong gini dan kenapa judulnya ini? Eh, saya mau merangkum obrolan kita hari ini, malam hari ini, bahwa menulis apapun nanti hasilnya, realisasinya seperti apa, mau jadi bentuk digital atau mau di keep it for yourself atau bentuk buku, eh, prosesnya itu menuangkan pikiran dan kita berdiskusi dengan orang yang dalam hal ini coach atau apa, itu ternyata membantu kita untuk mengenal diri kita lebih dalam. Apalagi kalau jenis tulisannya itu untuk refleksi, untuk pengalaman kita sendiri. Apapun itu, pengalaman baik, pengalaman buruk, itu ternyata mempunyai efek terapi yang menurut saya itu luar biasa. Dan tadi dan mungkin nggak, aku juga mungkin bisa tanya sedikit, tinggal dijawab aja yes or no gitu ya. Amel dan Penny, selama proses mendampingi saya menulis buku, tidak hanya saya yang berproses untuk pendakian diri, Ya. tapi ternyata kalian juga mengalami suatu proses untuk menuju ke satu tempat yang lebih tinggi, benar nggak? Iya, Yes. iya. Pasti, Betul ya? pasti. Terlihat dari apa teman-teman? Terlihat dari yang tadinya mereka berdua nih, jadwal IG live-nya tidak terlalu rame, sampai sekarang tuh penuh sekali gitu ya. Gitu. Amel apalagi dengan coaching-coachingnya, dengan wah mentoringnya sibuk banget. Penny juga dengan teman-teman, kalau lihat nanti di IG-nya ada hashtag 90 days challenge. Jadi every day, lu bayangin, saya cuma seminggu sekali. Tiap hari 90 hari, luar biasa. Jadi benar sekali, dengan kita membagikan sesuatu yang baik, energi positif, itu rasanya dunia pasti akan merasakan energi positif itu ya teman-teman. Hanya Dan dengan kita proses dapatnya lebih banyak menulis. lagi, Mbak. Betul. Betul sekali. Nah, ini ternyata belum selesai. Saya juga heran nih IG live-nya. Satu kesimpulan aja deh dari teman-teman sesuai dengan topik kita. Yang pendek-pendek aja, singkat padat, dari Amel terus dari Penny. Silakan Mel. Kesimpulannya, Ya, ikutlah kelas saya. beranilah, Gitu. ya beranilah melangkah. Apakah itu melangkah dengan mendaki, apakah melangkah dengan menyelam, apakah melangkah dengan terbang, silakan. Tapi pokoknya berani melangkah. Oke. Baik, salah satunya adalah yaitu dengan berani menuangkan isi pikiran kita dalam bentuk tulisan gitu ya. Ya, ya. Yes, kalau Penny, Pen. Kalau saya seperti moto saya ya, seperti biasa Mbak Amel, keep moving forward ya. Maju. Terus lanjutkan. Iya, betul. Ya. Itu aja Mbak. Lanjutkan. Baik teman-teman, selamat malam. Terima kasih untuk Amel, untuk Penny yang sudah bersedia hadir di malam hari ini, menerima undangan saya. Juga teman-teman yang sudah bergabung di sini, ada bisnis. Ini ada Bu Monica, lalu ada Ray Dalibi, terus ada Fong Tajuni. Thank you Fong. Terus ada Kak Sandy, ada Cilili, ada Pak Petrus tadi ya, ada Ibu Francisca, terus ada Susi Johan, Sofi Adriansyah, Amelia Simadibrata ya, Rosalina Handikin dan semua teman-teman. Selamat malam, jadi tetap semangat. Pokoknya pandemi tidak menutup kesempatan kita untuk berkarya, produktif, dan menambah teman. Benar nggak teman-teman? Dengan menulis, ikut kelas mereka berdua tuh justru bisa nambah teman juga. Gitu. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menginspirasi, bisa menambah ide. Siapa tahu nih kepikiran weekend ini, aku mau realisasikan, aku mau move forward nih, kata narasumber Penny gitu kan. Jadi tetap semangat teman-teman, kita semuanya saling membagikan energi yang positif. Oke, sekali lagi dari aku pribadi mau say thank you juga nih ke Penny, ke Amel untuk bantuannya. Sama-sama. Untuk dalam mendampingi untuk mewujudkan buku aku yang berjudul yang tadi udah disebut-sebut, namanya Brave Your Fear. Oke, sukses buat kalian berdua.
Sampai jumpa di kesempatan lain. Ditunggu hasil karya selanjutnya. Oke, selamat malam. Bye semuanya. Mbak Andi, Terima thank kasih you juga, teman-teman. Mbak Pau, Thank you to teman-teman, all terima Ya, kasih ya. dadah. Bye. Sip. Bye.